Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Predator, tempat di mana ngobrol santai tapi berbobot. Dengan saya Neza Zura Putri dan partner saya luar biasa, ada siapa? Lira. Oke, Kak Lira. Dan kami berdua di sini kedatangan narasumber yang luar biasa. Boleh dong disapa teman-temannya. Oke, ada siapa nih Kak Lira? Nah, ini adalah Bang Asad Hidayat, Eskom yang sudah berpengalaman di bidang AI. Boleh dong Bang Asad kenalin diri? Ya, halo teman-teman, ya perkenalkan nama saya Asad Hidayat. Ya, dalam kesempatan ini saya diberi ruang ya untuk berbagi dengan teman-teman yang di depan saya, termasuk teman-teman yang melihat di podcast ini. Benar banget. Kita diskusi ngobrol santai aja lah Ngobrol ya. santai lah. Kalau diskusi nanti saya jadinya kayak kuliah. Oh iya benar-benar. Lagi sibuk apa nih Bang sekarang? Alhamdulillah saat ini saya sudah menjadi seorang akademisi, jadi dosen di salah satu kampus di Riau, di Politeknik Riau. Prodi yang saya ini home base itu saya di Teknik Informatika di PCR. Oke. Sedikit informasi, dulunya Abang juga join Nah, dan saat ini saya sebenarnya masih menjabat nih sebagai koordinator alumni. Saya koordinator alumni. Jadi kalau teman-teman ada kegiatan di Predatek, biasanya yang berhubungan dengan alumni itu biasanya saya yang mewakili. Oh gitu. Kalau dulu pada saat mahasiswa? Itu ada namanya Bang Aziz. Nah, Bang Aziz itu dia sekarang dosen juga, dosen. Dia juga satu mengantar di S2-nya sama saya juga. S2 di mana tuh Bang? Di IPB University. Jurusan apa? Jurusan ilmu komputer. Nah, S1-nya di UI Suska jurusan sistem informasi. Benar-benar. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang perdebatan Gen Z nih Bang. Kalau kita Gen Z ini, Abang kan udah sering ketemu Gen Z ya? Benar, saya ngajar anak-anak Gen Z nih. Iya, gimana tuh Bang pas ngajar Gen Z? Nah, jadi pengalaman ya. Jadi saya ketika ngajar itu juga cerita gitu. Teman-teman sebagai Gen Z gitu kan, Gen Z gitu ya. Nanti kita bilangnya apa nih? Gen Z, Gen Z. Gen Z. Dan kita sepakat nih. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Jadi saya cerita, saya juga Gen Z, saya bilang, loh kok bisa Bapak Gen Z? Saya lahir di tahun ketika milenial beralih ke Gen Z ya. Jadi, wah sama dong kita Pak, kata mahasiswa-mahasiswi saya. Oh iya, berarti Bapak paham dong gimana perilaku kami. Dan kami seharusnya juga paham dengan perilaku Bapak gitu, karena sesama Gen Z. Nah benar saya bilang. Nah, Gen Z ini itu punya keyword. Apa tuh gimana? Keyword ya, tapi ini bukan dibilang negatif secara mutlak ya. Yang pertama itu adalah insecure. Benar ya? Kalau Gen Z ini pasti itu insecure. Yang kedua apa? Mental health katanya. Mental health. Apa? Mental health. Oh iya juga ya. Terus apa lagi? Mageran. Nah, karena saya sebagai akademisi, saya dosen, saya juga merasa di challenge gitu, ditantang untuk bisa menyampaikan materi perkuliahan itu dengan tepat kepada mahasiswa yang Gen Z tadi. Nah, tantangannya apa? Pertama, mereka itu dengan 3 kata kunci yang saya sampaikan di awal tadi itu ternyata memang terjadi gitu. Saya kira nggak semua gitu kan. Ternyata rata-rata yang saya temui itu bahkan di luar kampus saya jumpa sama kawan-kawan mahasiswa lain itu di kampus lain ya sama kisahnya. Nah, Gen Z itu seperti ini gitu ya. Jadi pendekatan apa yang paling tepat gitu. Nah, nanti kita lanjutkan pembahasan tentang itu ya. Ini sambil berjalan nih saya kasih gimana memang Gen Z ini bisa dihadapi dengan baik dan tepat. Tapi tadi Gen Z kurang satu Bang. Nah, apa itu? Overthinking. Nah, saya kasih tahu semua karena teman-teman harus juga menyampaikan terjadi ya, OPT ya. Iya, OPT. Nah, akhirnya muncul insecure tadi ya. Nah, jadi memang ada hal-hal itu tadi itu menjadikan fenomena di masa sekarang. Nah, karena sekarang ini yang muda-muda itu Gen Z, termasuk milenial muda memang, tapi kan sudah di atas 30 tahun umurnya rata-rata. Yang 96 itu ya terakhir ya milenial, mereka umurnya ada 29. Nah, saya udah masuk ke Gen Z juga. 97 berarti ya? Ya, 97. Oke. Nah, tadi kepotong nih, kita akan membahas seputar Gen Z itu perdebatan antara soft skill versus hard skill. Benar nggak kita? Iya benar. Boleh Kak kita kasih pertanyaan sama Bang Asad? Oke. Sesuai dengan bidangnya ya. Nah, menurut Bang Asad sendiri,
mana sih yang lebih penting, itu hard skill atau soft skill untuk menghadapi dunia yang era digital seperti sekarang ini? Oke, hard skill dan soft skill ini udah dari zaman dulu itu orang juga masih mempertanyakan hard skill dan soft skill itu mana yang paling penting gitu kan? Mana yang harus kita fokuskan, mana yang harus, nah itu udah ibaratnya kayak pertanyaan klasik kayak gitu ya. Iya, Mas. Saya harus tekankan hard skill saya atau saya harus tekankan soft skill saya. Nah kalau bagi saya itu relatif. Relatifnya apa? Jadi kita analogikan seperti ini, mobil. Nah atau ya mobil deh, mesin mobil itu ibaratnya hard skill, jadi mutlak ya, bisa diukur. Nah pengemudinya itu bisa kita bilang soft skill. Bagaimana pengemudinya itu bisa mengoperasikan mobil yang tadi. Nah kalau di dunia pekerjaan lebih gampangnya nih analoginya. Ketika teman-teman ingin masuk ke suatu perusahaan, teman-teman butuh hard skill sebagai syarat administrasinya, karena itu bisa diukur. Nah soft skill itu bisa diukur tapi subjektif. Nah jadi apa maksudnya? Hard skill itu diperlukan untuk bisa masuk ke perusahaan. Soft skillnya itu adalah cara teman-teman bertahan. Nah bertahan dalam bekerja di sana ataupun apapun itu, mau di kampus, teman-teman punya kemampuan nih secara hard skill. Contoh, karena latar belakang saya AI gitu kan di bidang ilmu komputer, saya mau masuk nih jurusan komputer di salah satu kampus. Saya merasa hard skill saya bisa ngoding, saya ngerti sistem aplikasi. Masuk dari ke perguruan tinggi gitu kan, oh masuk. Tapi di perjalanannya soft skill yang menentukan. Nah artinya apa? Kalau pertanyaan mana lebih penting, dua-duanya lebih penting. Tapi kita harus bisa memporsikannya di saat kita menghadapi sesuatu gitu. Berarti harus jalan bareng-bareng. Sejalan, tak bisa dipisahkan. Ya ibarat kita pakai sendal kan harus dua ya gitu kan, tidak bisa dipisahkan karena dia saling beriringan. Nah sebagai akademisi terus praktisi AI juga, contoh nyata nih dari hard skillnya apa, soft skillnya apa dari bidang abang sendiri apa tuh? Oke, baik, karena saya di bidang AI ya, sebenarnya saya beranjak dari machine learning, machine learning. Nah saya dulu memang beberapa publikasi itu di bidang data mining, ya, tentang machine learning. Nah setelah saya lanjut pendidikan itu saya sudah fokus untuk ke kecerdasan buatannya, ke AI-nya. Nah hard skill, teman-teman bisa buat suatu model yang bisa memprediksi, mengklasifikasi, benar ya, atau mengklasteringkan. Nah tapi ketika teman-teman mengerjakan itu, teman-teman merasa yakin yang dibuat itu bagus, gitu, berguna bagi masyarakat. Nah teman-teman diminta nih menjelaskan model yang teman-teman bikin terbuat dari apa, menggunakan apa, outputnya apa kepada masyarakat. Nah teman-teman nggak bisa menyampaikannya secara benar. Masyarakat yang melihat itu anggap latar belakangnya banyak, ada orang tua, ada remaja, anak muda, atau ya bahkan anak kecil yang lihat gitu, bahwasanya kami bikin aplikasi gitu kan, atau bikin model AI. Nah tapi kalau teman-teman tidak bisa menyampaikan, apa yang terjadi? Model ini nggak bisa terpakai. Kenapa? Masyarakat tidak bisa menggunakan model atau aplikasi itu. Nah, teman-teman harus punya skill untuk bisa menyampaikan, pertama. Yang kedua, memberikan pemahaman teknis kepada masyarakat. Nah, kemampuan itu soft skill. Teman-teman bisa menyampaikan yang teman-teman buat nih, aplikasi ini. Nah, gunanya seperti ini. Lalu masyarakatnya paham. Nah, itu bisa diakui soft skill yang bagus. Jadi tidak hanya teman-teman bisa ngoding, olah data kan, bikin modelnya terus dijadikan aplikasi. Bagus nih aplikasinya bisa untuk merekomendasikan wisata favorit ke wisata yang bagus di Pekanbaru misalnya dari jauh. Nah aplikasinya bagus nih, tiba-tiba teman-teman disuruh jelaskan ke masyarakat cara pakainya. Kalau teman-teman pandai mengolah kata-kata, pandai memberikan gerakan terhadap menjelaskan gitu kan, pasti masyarakatnya paham. Nah itu salah satu soft skill. Nah sama, saya juga beranjak dari seorang praktisi menjadi seorang akademisi. Itu hard skill dan soft skillnya tuh sejalan. Jadi dulunya gimana? Abang ada kayak belajar dulu kan soft skillnya pada saat abang dulu program? Ya programmer. Programmer. Terus bisa langsung jelasin atau belajar lagi nih? Oke. Pertanyaannya bagus nih. Nah, jadi karena topik kita hard skill dan soft skill nih, ibarat pasangan yang tidak bisa dipisahkan.
Saya beranjak dari seseorang yang menitik beratkan hard skill di bidang teknis. Apalagi kalau kita di bidang komputer ya, mau SI, mau TI atau ilmu komputer atau teknik komputer, nah, itu pasti teknis banget dan itu pasti arahnya ke hard skill. Gimana kita bisa berproduk, gimana kita bisa merancang produk tadi, nah atau aplikasi tadi. Nah tapi karena membuat produk ini tidak mungkin sendiri kan, perlu orang banyak, melibatkan organisasi orang banyak. Nah, soft skill di mana? Pertama dari manajerial. Nah, manajerial ini apa? Teman-teman bisa memposisikan pekerjaan itu termasuk soft skill, manajemen waktu. Nah, meskipun itu bisa diukur, tapi itu suatu kemampuan. Teman-teman punya intuisi. Intuisi itu apa? Pergerakan dari dalam diri gitu kan, yang dapat memahami sesuatu gitu. Ah, ini bagusnya waktunya kira-kira segini. Insting lah ya gitu ya, bisa segini. Nah, itu termasuk soft skill. Nah, yang ketiga apa? Kalau teman-teman misalnya dipercayakan menjadi project manager dalam membuat suatu aplikasi. Nah, leadership, kepemimpinan itu juga soft skill. Nah, jadi kalau teman-teman bisa membawa suatu kelompok, suatu komunitas atau suatu grup yang bisa dikelola, bisa dimanajerial, teman-teman punya juga kepemimpinan, nah itu soft skill. Tapi apa yang terjadi? Hard skillnya ada, soft skillnya ada, ya percuma dong. Yang saya katakan, teman-teman bikin produk bagus-bagus, tapi nggak bisa menyampaikan cara kerjanya ke masyarakat, nggak terpakai. Nah, tapi bisa cara menjelaskan, tapi produknya nggak ada, iya masyarakatnya pakai apa? Nah, gitu kira-kira. Berarti tidak hanya membuat produknya saja, tapi kita harus juga bisa membranding produk yang udah. Nah, itu soft skill, membranding itu salah satu soft skill. Manajerial, menahan emosi, mengelola emosi dengan baik, itu soft skill. Itu soft skill. Nah, jadi apa sebenarnya hard skill dan soft skill itu? Hard skill itu yang bisa yang tampak, bisa kita ukur, ada produknya, ada barangnya, bisa kita lihat. Nah, soft skill itu sudah pembawaan dari diri seseorang. Nah, Gen Z, Gen Z memang perlu ke depan nanti ya, mudah-mudahan nanti di pendidikan kita pelatihan soft skill itu insya Allah akan dibanyakan public speaking. Nah, jadi pertanyaannya kan beranjak dari hard skill ya. Iya. Nah, gimana caranya kok bisa public speaking yang dibentuk? Ya, learning by doing kalau saya konsepnya. Jadi waktu saya bikin aplikasi, disuruh sama kepala daerah bikin aplikasi nih, dan saya itu waktu itu jadi praktisi juga di zaman COVID. Nah, di zaman COVID saya bikin salah satu aplikasi untuk PPKM. PPKM itu namanya pembatasan mikro. Jadi kalau kita keluar masuk kota itu kan dicatat tuh sama polisi, sama petugas, sama orang BPBD mau kemana gitu, ada vaksin gitu. Nah, saya disuruh bikin aplikasi itu. Tentu aplikasi yang saya buat tim lah yang paham. Nah, saya dan tim yang paham. Lalu ketika ini digunakan di lapangan, nah saya mulai tuh berpikir, wah ini hard skillnya aplikasi ini bagus banget, bermanfaat nih. Tapi cara menyampaikan ke petugas, cara menggunakannya itu saya latihan tuh. Saya ngobrol ke diri sendiri dan saya berpikir seperti mereka. Salah satu soft skill itu ketika kita bikin produk nih, atau kita bikin model atau aplikasi, coba kita berpikir dulu sebagai penggunanya, jangan berpikir sebagai pembuatnya. Itu adalah salah satu soft skill. Jadi kalau kita berpikir seperti kita yang pembuatnya, menurut kita nih gampang nih mah, ini masukin datanya gampang. Tapi kalau di lapangan itu beda. Teman-teman harus bisa memposisikan diri sebagai pengguna. Misalnya yang memposisikan diri sebagai ibu-ibu gitu kan, atau memposisikan diri sebagai petugas PPKM yang latar belakangnya tidak ada TI-nya atau komputernya gitu kan. Nah, coba kira-kira mudah nggak aplikasi itu digunakan? Nah, teman-teman harus memposisikan diri seperti itu. Dan saya belajar, oh iya ya, aplikasi yang mudah dipahami, dan saya harus pandai ngomong untuk menyampaikan ke petugas tadi. Nah, itu challenge-nya juga. Nah, akhirnya karena beberapa kegiatan itu alhamdulillah berhasil, akhirnya saya merasa, oh gini. Jadi kalau saya bertemu dengan orang tua, kita nggak boleh cara menyampaikan itu seperti mengajari. Nah, itu soft skill, komunikasi, public speakingnya. Nah, kalau saya jumpa anak-anak, tak mungkin kan saya bersikap seperti anak-anak juga. Nah, memang pendekatannya bervariasi ya. Nah, itu semuanya. Jadi saya memang betul belajar dari ilmu hard skillnya dulu, tapi by proses soft skill saya ternyata terbentuk. Nah, gitu.
Jadi saya tanpa sadar kedua-duanya saya jalani. Gitu. Ya. Berarti kalau misalnya di dunia kerja, contohnya kayak industri AI, Hmm. itu tuh yang dibutuhkan berarti kombinasi antara soft skill sama hard skill ya, Benar. bukan hard skill ini loh. Benar. Nah jadi sifatnya adalah hybrid ya, kombinasi ya. Iya, kombinasi. Di awal dari disampaikan tidak bisa dipisahkan karena dia beriringan. Sama gitu, ceritanya bikin produk tapi nggak bisa jelasin, bikin produk tapi nggak bisa regulasinya. Nah, bikin produk tapi nggak tahu cara mengelolanya. Punya orang gitu yang bisa dikerjakan tapi nggak bisa memanajemen sumber daya manusianya. Nah, cara-cara seperti itu tadi itu soft skill. Jadi bahasanya gini, kita mau masuk gitu kan ke suatu daerah gitu, dengan atau ke suatu perusahaan punya kemampuan ini. Pernah ada lowongan kerja kan? Rata-rata lowongan kerja itu apa yang diminta? Soft skill, hard skill. Saya tanya nih ke mahasiswa nih. Yang mau kerja dulu deh. Nah, kira-kira kalau kita lihat lowongan pekerjaan, itu yang mereka minta kualifikasinya itu yang hard skillnya atau soft skillnya? Kebanyakan sih minta soft skill. Yakin? Soft skillnya itu mungkin lebih banyak daripada hard skillnya. Oke, mungkin yang kamu lihat ya. Tapi yang saya lihat juga rata-rata banyak hard skill. Nah, apa beda hard skill sama soft skill? Kalau dia minta mampu membuat aplikasi menggunakan Laravel misalnya, PHP, itu hard skill, bukan soft skill. Bukan soft skill. Nah, tapi kalau misalnya di pekerjaan AI tadi kan, bisa mengoperasikan ini menggunakan Google Language gitu, atau menggunakan ini bisa manajemen database, bisa manajerial server, itu hard skill. Nah, teman-teman lihat dulu ke diri teman-teman gitu, wah saya cocok nih, saya bisa masuk nih. Nah, itu hard skill. Dia tampak bisa diukur, punya sertifikat kompetensi. Nah, itu kan ukuran hard skill. Punya sertifikat kompetensi, kita punya ijazah, kita punya nilai yang mata kuliah yang kita ambil, itu hard skill. Nah, ketika teman-teman masuk ke perusahaan IT, teman-teman ternyata baru sadar kalau ilmunya masih di batas ambang yang udah cukup lama gitu. Maksudnya ilmunya belum update. Masuk nih ke perusahaan AI nih, ternyata di perusahaan AI mereka itu punya teknologi baru. Teman-teman bisa adaptif dengan perkembangan di perusahaan, itu adalah soft skill. Teman-teman bisa menyesuaikan diri dengan perusahaan yang maju, itu adalah soft skill. Sikap adaptif itu soft skill. Ada kan orang yang susah belajar dengan hal baru, berarti soft skillnya agak kurang. Tapi kalau dia langsung, oh ini gimana ya, dia penasaran, dia belajar. Nah, terus dia merasa dia adaptif, dia bisa langsung cepat paham, itu soft skill. Salah satu soft skill, adaptif, cepat belajar, itu soft skill. Nah gitu. Tadi aku nyinggung soal public speaking kan Bang. Nah, banyak teman-teman Naiza, termasuk Naiza juga sih dulu untuk memulai public speaking itu takut Bang. Takut ketika orang ini mikirnya apa ya nanti pada saat kita ngomong di depan, ini ngomong kosong aja gak sih nih anak gitu. Gimana menurut Abang, gimana caranya kita nggak terlalu memikirkan kata orang, terus gimana kita mau nyoba tanpa harus memikirkan apa yang orang lain. Oke, itu contoh hard skill dan soft skill. Contohnya apa? Teman-teman punya materi ini. Teman-teman diminta jadi narasumber tentang AI, penggunaan Canva AI misalnya gitu kan. Teman-teman paham nggak dengan Canva misalnya? Paham ya gitu ya, secara teknis apapun fitur yang ada di Canva, paham kan? Pertanyaannya, apakah ketika teman-teman nanti menyampaikan materi itu kira-kira asing nggak ya? Kira-kira orang ini mau dengar nggak ya? Atau nanti malah audiensnya bosan? Atau nggak ngerti sama sekali? Nah, supaya 4 poin ini terhindar, apa yang dibutuhkan? Soft skill. Soft skill. Hard skillnya apa? Teman-teman buat materi bagus gitu tentang Canva AI, tentang AI gitu. Bagus nih, referensinya bagus, materinya, tapi teman-teman nggak bisa menyampaikan. Nah itu soft skillnya kena. Nah pertanyaannya itu tadi, kira-kira langkah awal gimana ya? Memang setiap makhluk hidup itu unik ya. Ada extrovert, ada yang introvert, ada yang ambivert, mungkin ya setengah-setengah dia orangnya ribut, tapi di satu sisi dia orangnya pendiam banget. Nah, manusia itu unik. Nah, makanya ada kajian kalau di pendidikan itu namanya minat dan bakat. Kalau minat itu kemampuan dia untuk belajar tentang apa yang dia gunakan. Kalau bakat sesuatu hal yang sudah ada dalam dirinya.
Nah, kalau kondisinya seperti Neza sama Iya. Lira, memang bukan orang yang punya bakat untuk public speaking, tapi dengan adanya minat itu akan tertolong. Nah, itu minat dan bakat itu sebenarnya sama dengan hard skill sama soft skill itu sejalan tuh. Ibarat regresi itu sama tuh ya, sejalan gitu kan. Nah, jadi kita bisa itu karena terbiasa. Saya orang yang praktisi, biasa di balik layar, biasanya hanya berhadapan dengan komputer. Ketika diminta pimpinan untuk menghadap orang banyak, saya pening. Artinya apa? Mau coba aja dulu. Pertanyaannya, tapi nanti gugup, nanti orang ketawa, orang nggak dengerin. Nah, ada kemampuan soft skill yang harus teman-teman persiapkan. Pertama, manajemen waktu. Teman-teman punya waktu untuk belajar dulu nih. Nah, kalau saya dulu sebelum saya presentasi, nah orang tua saya kan sudah berumur nih. Saya jelaskan nih produk aplikasi ke ibu saya gitu. Ibu saya kan Android gitu, misalnya kan, Bu ini ada aplikasi seperti ini, tampilan seperti ini. Bagus tampilannya, bagus, warnanya menarik gitu. Gak sakit mata, misalnya satu kuning, satu hijau gitu kan agak merah atau merah. Hijau sama merah kan gak cocok, kontradiktif tuh. Nah, warna kombinasi bagus, warnanya bagus ya, bahasanya ringan ke orang tua saya gitu. Saya presentasi, Bu, Asad mau presentasi, buat ibu kira-kira paham nggak? Saya presentasikan tuh. Sama paham, saya coba ke kakak saya. Kakak saya nih sebagai dewasa gitu kan, umurnya semua 30. Paham kan? Paham. Nah, berarti saya sudah latihan nih menyampaikan aplikasi saya ke, setidaknya saya punya sampling, contoh. Nah, itu langkah awal saya melakukan. Tapi yang paling basic apa? Coba ngomong ke diri sendiri. Kalau masih lihat kaca, masih ketawa, lihat ngobrol, nah itu artinya masih belum siap. Tapi kalau udah merasa pede, terbawa arus gitu kan, nah, kayak kita sekarang kan saya terbawa arus aja nih sebenarnya, terbawa arus komunikasinya, dari flow aja gitu kan, nah berarti teman-teman sudah siap. Kalau dari saya kunci satu, kalau bahannya siap dan saya paham apa yang mau saya sampaikan, saya bisa. Tapi kalau saya tidak paham, itu saya punya masalah gitu. Saya dulu tiba-tiba saya tiba-tiba lupa gitu kan, apa istilahnya itu tiba-tiba lupa gitu kan, nah, nervous. Nah, tapi kalau apa yang mau saya sampaikan saya sudah paham, ya semuanya akan berjalan. Insya Allah berjalan terus. Berarti kuncinya di pemahaman diri kita terlebih dahulu ya Bang. Benar. Ya, memang mau nanya juga, kalau berdasarkan pengalaman abang pribadi nih di dunia kerja, pernah nggak abang ngerasain kalau soft skill abang ini udah kuat, tapi karena hard skill malahan bikin kerjaannya itu jadi terhambat, atau sebaliknya hard skillnya itu udah kuat, tapi karena soft skill jadi kerjaan tersebut terhambat? Oke. Saya pernah alami. Saya kan orangnya di bidang pemrograman ya. Saya nggak pernah, jarang saya nyentuh yang bidang-bidang server gitu. Nah, atau bidang yang memang bukan di bidang saya, desain. Saya sebenarnya kurang kalau di desain. Jadi secara soft skill gitu kan, saya mampu untuk bisa mempelajari itu. Nah, salah satu soft skill itu kan adaptif ya. Kita cepat belajar dari suatu hal yang baru. Yang kedua, secara public speaking, saya merasa penyampaian saya ini aman lah gitu ya, bisa didengar orang. Tapi challenge-nya di mana? Di hard skill-nya. Saya nggak pernah tuh ngedesain, saya bukan orang seni. Jadi orang seni itu kan unik. Dia apa aja dia bikin karena dia orang seni ini bagus aja kelihatannya. Nah, saya tak punya kemampuan itu. Nah, akhirnya apa? Benar, saya terhambat. Saya mau ngasih materi, nah tentang Photoshop ya gitu, atau tentang Canva, tentang desain untuk membuat ini apa namanya, materi pembelajaran itu, media pembelajaran, nah gitu. Wah, ini bukan bidang saya nih gitu. Jadi akhirnya apa? Terhambat. Benar itu terhambat. Cara ngatasinya gimana? Karena waktunya masih panjang, nah itu yang saya manfaatkan. Sama yang seperti saya sampaikan tadi, kalau kita punya kemampuan secara ini, soft skill itu bisa manajemen waktu. Kita tahu nih, di hari pertama saya harus belajar dulu tentang toolsnya. Nah, hari kedua saya coba eksekusi. Hari ketiga saya belajar coba edit dulu. Akhirnya apa? Saya terbiasa di Photoshop atau di Canva. Akhirnya apa? Ya awalnya saya punya soft skill, tiba-tiba disuruh maparin materi sama guru-guru itu tentang media pembelajaran interaktif gitu kan, pakai Photoshop, Canva. Wah, ini saya kayak nggak paham nih desain-desain nih. Akhirnya apa? Bisa aja dulu. Nah, yang penting teman-teman tidak lari dari apa yang dibahas. Misalnya tentang Photoshop, ya teman-teman saya Photoshop begini, Canva seperti ini. Kebalikannya ada juga.
kebalikannya ada. Tahu nggak kebalikannya apa? Hard skillnya ada, soft skillnya nggak ada. Contohnya apa? Saya punya kemampuan coding, saya udah biasa beraplikasi, kan? Tapi punya tengah waktu. Nah tiba-tiba saya lagi ngerjain 2 proyek. Datang lagi trik baru nih. Kalau soft skillnya apa? Manajemen waktu. Karena saya di saat itu sedang memang pening dengan beberapa proyek, soft skillnya agak kurang, manajemen waktu proyek tadi. Kenapa? Terlambat juga kan? Ada salah satu aplikasi yang dikorbankan yang waktunya itu agak lambat dikerjain. Nah, jadinya saya pernah ngalamin tuh. Waduh, ada lagi nih proyek baru nih gitu kan, kerjain. Akhirnya ada yang satu itu yang agak trader. Tapi saya usahain, saya libatkan teman-teman gitu, saya usahain itu selesai. Nah, kita bisa mengkoordinasi kawan kita, itu soft skill. Meskipun secara manajemen waktunya saya kena ya, secara soft skillnya saya punya intuisi itu, aplikasi ini harus segini. Ya akhirnya terselesaikan dengan punya kemampuan soft skill di lain. Jadi soft skill itu ada banyak ya, public speaking, adaptif, terus pantang menyerah. Itu kan tak nampak tuh. Nah, manajemen waktu itu kan tak bisa nampak tuh. Meskipun manajemen waktu ini bisa dibikin. Kalau hard skill apa? Kemampuan teknis. Teman-teman bisa menulis, teman-teman bisa mendesain. Nah itu adalah hard skill. Hard skill itu banyak jenisnya. Kalau kita bidang komputer ya bisa membangun aplikasi, itu hard skill. Bisa mengelola server, itu hard skill. Nah bisa mengaudit, bisa jadi quality insurance, quality QA itu kan, itu kan hard skill sebenarnya. Tapi perlu soft skill yang bagus, karena dia harus menjelaskan juga. Trainer IT, nah trainer itu dia paham teknis, tapi dia punya soft skill untuk bisa menjelaskan ke user. Nah itu akhirnya nggak bisa dipisahkan. Tadi aku bilang kan pada saat abang disuruh untuk menjelaskan tentang desain, Canva, Photoshop itu kan. Nah itu kan kita masih belajar tuh bang, masih dasar-dasarnya aja. Itu nggak apa-apa, tapi ketika ada yang bertanya, terus pertanyaannya itu di luar konsep yang kita pelajari itu gimana? Nah itu benar, itu terjadi. Ada guru bertanya, bisa nanti gambarnya diedit seperti ini gitu. Saya misalnya bikin spanduk, nanti saya gampang gitu. Terus tapi ada agak sedikit glow-glownya gitu misalnya di sana. Nah benar, awalnya saya bingung gitu. Pakai cara cepat. Ada triknya dong. Nah kan saya sama kawan gitu kan. Nah kawan ini juga ya sama lah kasusnya gitu. Ya udah, di waktu itu dengan mepet dengan pertanyaan seperti itu, udah tahu arahnya nih. Akhirnya gimana caranya? Saya suruh teman saya cari dulu cara ini pakai di YouTube ini dalam waktu yang singkat. Lalu saya diskusikan dulu bu, karena ini kalau saya lebih tahu. Gak sampai 5 menit, akhirnya saya tahu. Nah, akhirnya soft skill saya itu apa? Saya gampang langsung memahami cara itu tadi. Akhirnya apa? Bisa tertangani. Dan itu manusia ini lucu dan unik. Saat dia terdesak, apapun bisa terjadi. Nah, apalagi kalau yang teman-teman, saya tidak membenarkan SKS ya. Jadi teman-teman jangan SKS, sistem kebut semalam. Jadi jangan ya. Yang tugasnya dikasih minggu lalu tapi baru malam ini kerjain, besok dikumpulin aja. Oke. Apa yang dosen kan bang? Ya, saya Nah, dosen revisi. kalau disuruh pilih ngajarin mahasiswa, lebih susah ngajarin mahasiswa coding atau teamwork atau komunikasi? Wah, pertanyaannya subjektif nih. Ya, Subjektif dan relatif nih. Ngajarin ya ngoding ke anak Gen Z Iya. atau ngajarin teamwork Iya, dan komunikasi. dan komunikasi gitu ya. Sulit. Lumayan tadi saya pertanyaannya. Kalau menurut saya sama-sama ada susahnya, sama-sama ada mudahnya. Apa gitu? Kalau ini pribadi saya ya, mudahnya kalau di Gen Z tadi, saya punya pendekatan yang pola pikiran sama dengan mereka. Jadi saya nggak akan mungkin diam, mohon maaf, kayak orang tua gitu yang hanya menjelaskan, tidak. Saya di kelas ada ice breaking, Bang. Karena kami di kelas itu sampai 6 jam karena politeknik kan. 6 jam, nggak mungkin 6 jam anak seumuran kalian Gen Z ngoding dari 1 jam pertama sampai 6 jam. Yang ada nanti mereka meninggal nanti. Maksudnya meninggalkan kelas gitu, meninggalkan kelas, izin ke toilet pak, izin ke kantin misalnya gitu. Nah, kenapa? Saya kasih waktu istirahat mereka yang di 2 jam pertama teori ya saya sampaikan secara teori. Nah ini pengalaman saya nih waktu saya ngajar di sana, memang ya Gen Z karena saya ajar gitu.
dan itu tingkah lakunya banyak. Saya yakin teman-teman juga tingkah lakunya banyak. Banyaknya apa? Kadang random gitu. Tiba-tiba dia, Pak saya bertanya ini gini gimana gitu. Nah lucunya kalau di Gen Z ini ngajarin ngoding itu memang harus clear. Kalau lompat-lompat mereka langsung bilang, apa sih nggak jelas, malas gitu. Jadi harus apa? Jadi intinya apa? Memang step by step diajarkan dengan pendekatan-pendekatan yang menyenangkan. Mereka nggak mau yang kaku. Saya bikin PPT itu yang dinamis lah gitu, yang visualisasinya memang yang representatif lah gitu bagi mahasiswanya. Jadi anak-anaknya nggak bosan. Yang kedua, Gen Z ini kan di saat dia fokus, tiba-tiba dia pengen rebahan dulu deh ini gitu. Nah itu sebagai bentuk istirahat ya. Nah caranya gimana? Saya kasih ice breaking. Kadang saya ajak main. Mainnya apa? Tapi yang hanya 5 menit. Misal lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Contoh, pegang telinga. Jadi konsentrasi ya. Ya, nah, akhirnya ketika di 2 jam pertama itu, ya banyak juga yang tidak konsen. Akhirnya yang kalah kita hukum gitu kan. Hukumnya apa gitu ya, nyanyi boleh atau dia tembak-tembak langit gitu kan, tahu kan. Nah itu jadi ada speakingnya. Nah kalau ngajarin teamwork, Gen Z juga nih statusnya ya. Gen Z kan nih teamworknya? Ya, Gen Z juga. Nah itu mereka itu challenge-nya apa? Ketika mereka itu diberikan tanggung jawab. Benar nggak? Kalau misalnya teman-teman diberi tanggung jawab, pasti Gen Z ini mikir dulu, ya capek nggak ya gitu. Iya, itu yang Nah capek nggak? Pasti kepikiran gitu nggak? Saya juga kadang diberi tugas itu capek nih gini, meskipun bukan buang waktu, tapi kan capek gitu kan. Dan ini tadi baru selesai, padahal dia udah istirahat dari tadi gitu kan. Nah kita di teamwork, mereka itu ketika diberi tanggung jawab sesuai job desk-nya, karena mereka harus dikasih paham betul. Nah akhirnya apa? Sama-sama susah. Mengajar Gen Z itu memang cukup dibilang sulit itu enggak ya. Jadi bahasanya lebih ke tantangan gitu. Dia sama membentuk teamwork di Gen Z. Dan Gen Z itu rata-rata sifat yang saya temui ya, memang lebih baik nolak gitu. Sampai kita capek nanti gitu. Kenapa? Challenge-nya di situ. Kita harus yakinkan mereka ngerti ini, terus apa yang mereka dapatkan. Kalau kita hanya ngomong, kamu di panitia ya, nanti dapat ini, ya mereka dapat apa gitu, sesuai nggak? Nah Gen Z kan perhitungan, dihitung-hitung gitu. Nah nanti aku rebahan di rumah, ada kan terlontar gitu. Nah akhirnya apa? Mereka saya di kemarin di kampus saya itu, sebelum kepanitiaan itu biasanya kami ada psikologi dulu. Nah termasuk dosennya, ketika ingin kepanitiaan psikologi dites dulu. Ini orang sifatnya leadership kan, atau gini aja gampang, dia ini eksekutor atau inisiator ya, maksudnya ini atau dia yang memikirkan dulu. Nah konseptor atau eksekutor. Nah itu aja dulu. Kalau dia tipikal eksekutor, dia berarti harus jadi pemimpin orang lapangan, yang jadi panitia yang di lapangan lah gitu. Kalau dia orang konseptor, berarti dia harus yang bikin ngonsepin acara, itinerary rangkaian kegiatan. Nah jadi cuma gitu, sekretariat. Nah itu konseptor. Nah jadi itu dulu nih. Nah Gen Z butuh sesuatu hal yang jelas, benar? Kalau nggak jelas, dia adalah mager ngapain juga. Nah jadi cara pendekatannya gitu, detail solusinya. Tapi apakah yang saya sampaikan ini 100% benar? Belum tentu. Di lapangan bisa dicoba. Tapi selama ini ketika saya ngajar, saya bikin tugas kelompok, akhirnya saya bikin pendekatan seperti apa? Ya, kondisinya kan barengan nih. Saya juga lagi ngajar Gen Z modding gitu kan, atau berkelompok. Ditambah saya juga harus bikin kelompok gitu. Jadi pertanyaannya yang tadi sama nih kan? Iya. Jawabannya apa? Saya tanya gampang. Siapa yang suka dengan hal-hal yang indah gitu? Ya. Siapa yang suka? Nah, saya kasih gambar, ada gambar terang. Jadi kalau ada yang gambar terang, saya suka gambar wancar ini cewek biasanya. Saya suka ini cowok. Nah, ada beberapa gambar lagi. Sehingga tahu nih, ini anak polanya apa. Akhirnya pas di kelompok itu, yang biasanya teknis itu kan cowok, ternyata tidak, yang cewek juga ada yang teknis. Akhirnya saya bikin kelompok itu tidak berdasar. Ini maaf ya. Dulu kita pakai ganjil genap atau berhitung dulu 1, 2, 3. Iya, Apa yang terjadi? Nanti kerja kelompok itu gini, yang kerja satu orang tapi di dalam kelompok. Benar?
Nah akhirnya saya punya pendekatan kayak gitu. Saya tanya dulu nih, yang ini kamu bisanya apa? Kamu suka ini enggak? Misalnya ada project, masing-masing kelompok harus bikin satu produk prototype misalnya gitu kan. Bisa harus tengok dulu tadi, coba kan yang mana suka gambar ini, karena itu kan pembawaan diri mereka. Oh mereka orangnya extrovert gitu atau ini. Nah, jadi siapa yang eksekutor, nanti siapa yang mau di konseptor, siapa yang bikin rancangan, aplikasi itu harus bagaimana. Nah itu sih. Ini di bidang AI ya, di bidang komputer lah. Nah, itu kalau dari sisi akademisi ya Bunda. Ini mari kita bahas mengenai dunia kerja nih. Iya, saya sambil minum ya. Oh iya, boleh langsung. Nah, ini kan pertanyaan yang paling sering nih Bang dilontarkan oleh Gen Z, terutama dari Gen Z yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini Bang, biasanya perusahaan itu milih kandidat atau karyawan itu yang mana, yang dianya itu unggul di bidang soft skill atau yang dianya biasanya lebih unggul di bidang hard skill gitu. Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi sebenarnya itu relatif. Relatifnya apa? Lihat bidang pekerjaan yang mereka ingin butuhkan, yang mereka butuhkan. Kalau dia butuh orang teknis, itu biasanya mereka minta yang punya keadaan hard skill. Tapi kalau dia butuh seseorang yang bidang marketing misalnya, itu biasanya orang yang dengan soft skillnya bagus. Nah, makanya di setiap tes ada psikotes kan namanya, untuk melihat ini orang punya karakter seperti apa. Nah, di hard skill harus bisa menguasai PHP, menguasai database, manajemen database, menguasai Linux server misalnya. Itu hard skill. Tapi mampu bekerja di tekanan. Nah, pernah dengar kan caranya mampu bekerja di bawah tekanan? Nah, itu sebenarnya soft skill. Mampu bekerja terus suka hal-hal yang baru. Pernah dengar ada recruiter yang bikin itu recruiternya suka hal baru. Nah, itu soft skill. Akhirnya apa? Perusahaan itu butuhnya orang yang seperti apa? Tapi hakikatnya kedua itu saling butuhin hard skill dan soft skillnya. Nah, gitu kira-kira. Jadi harus seimbang ya Bang ya, antara soft skill sama hard skill. Benar, harus seimbang. Ini kayaknya kita udah pertanyaan terakhir nih dari kita, boleh nggak? Boleh. Oke, kalau disuruh dipilih nih hard skill atau soft skill untuk 5 tahun ke depan, sesuai dengan bidangnya Bang. Oke, 5 tahun ke depan. Jadi dari berapa? Berarti 2030 nih. Nah, sebenarnya kita punya timeline yaitu yang sangat-sangat apa ya, sangat relatif. Kenapa? Pergerakan teknologi di tahun 90-an itu lambat, meskipun banyak perkembangan. Tapi coba lihat dari 2010 ke tahun ini, itu kayak cepat aja gitu. Orang dulu nyiptain HP itu lama banget, menciptakan HP komputer itu lama banget rentang waktunya gitu. Nah, tapi karena fondasi awalnya ada, akhirnya percepatan teknologi ini sangat gesit gitu. Bahkan 5 tahun terakhir aja nih teman-teman pakai HP yang versi ini atau misalnya pakai produk apa gitu kan, ya nanti harus upgrade lagi nih sistem operasinya nih. Nggak bisa lagi nih. Contoh ya, saya sambil cerita nih. Kita pakai HP dengan RAM-nya 8 GB misalnya. Ternyata di 3 tahun ke depan ada aplikasi yang membutuhkan spek HP minimal 16 GB. Kenapa? HP kita nggak pakai kan? Nah, jadi apa? Kita harus beli yang baru. Nah, untungnya kita manusia ini diberi akal oleh Tuhan untuk dapat berpikir. Nah, teknologi itu selalu berkembang. Masa kita manusia tidak mau berkembang? Dalam bidang apa? Ya hard skill dan soft skillnya. Nah, kalau di 5 tahun ke depan, pekerjaan yang sifatnya hard skill ya teman-teman, karena saya di bidang AI, itu akan berkurang pekerjaan teknis. Kenapa? Karena semuanya nanti akan dikerjakan oleh teknologi, robot, AI. Contoh, dulu programmer ya, ini saya bukan menyinggung programmer, karena saya juga programmer. Dulu saya belajar, terus bikin aplikasi, butuh waktu. Apalagi memahami case dari atau kebutuhan dari pengguna. Aplikasinya bisa gini kan. Nah, sekarang AI, ya saya tidak sebutkan merek AI-nya apa gitu. Kita cuma ketikkan, tolong bikinkan ini. Nah, apa yang terjadi? Nggak sampai 5 menit dia kasih kodenya atau cara pakai kodenya, selesai.
Jadi di 5 tahun yang akan datang, tidak pun dia berlatar belakang IT atau komputer, dia bisa bikin aplikasi. Nah, itu adalah perkembangan zaman. Artinya apa? Yang teknis, kemampuan teknis atau hard skill itu sebenarnya secara tidak langsung bisa digantikan oleh robot atau AI. Jadi apa yang harus kita fokuskan? Soft skill. Soft skillnya apa? Pertama, adaptif tadi kan, memahami perkembangan teknologi, itu soft skill. Yang kedua, kita mampu memanajemen ya robot tadi kan manajerial ya, kita bisa memanajemen itu, kita bisa mengatur template, nah itu soft skill. Terus kita bisa menyampaikan maksud kita ya ke AI-nya, itu soft skill juga loh. Contoh aja lah teman-teman pakai ChatGPT. Saya disebut ya. Jadi pakai AI itu saya mau tolong bikinkan gini. Pas muncul tidak sesuai ekspektasi. Iya, benar. Terus dibalas lagi, maksud saya bukan kayak gitulah, gitu kan? Udah kayak gitu. Mohon maaf, saya kayak gini. Akhirnya ada dia berapa? Kalau ada lagi kekurangan, tolong sampaikan ke saya kan. Tapi bilang, masih salah nih gitu. Nah, cara teman menggunakan AI tadi itu tuh soft skill. Bisa menggunakan, bisa memahami alat gitu, itu soft skill. Memahaminya ya, cara kerjanya. Ini kita tahu pisau bisa untuk potong bahan dapur. Ya itu memang secara normatif, secara normal ya itu gunanya. Tapi pisau ini bisa digunakan untuk hal yang lain. Nah itu kreatif dan itu soft skill. Artinya dapat memikirkan sesuatu hal yang cara kita berpikir itu tadi itu soft skillnya. Tapi aksinya itu hard skillnya. Paham? Masih belum paham. Nah jadi gini, yang tampak ya seperti mobil tadi, mesinnya tadi itu hard skill karena dia dibuat secara teknis kan. Terus ada orang yang bawa mobil itu bagus, ada yang bawa mobilnya tumpuk, ada yang orang bawa mobil gak ngerti numpang. Nah itu soft skill kan. Kita memahami orang, sifat empati, simpati itu sebenarnya soft skill. Peduli itu salah satu lah, bukan soft skill yang gimana gitu. Tapi yang seperti kita memahami tadi itu soft skill. Adaptif itu soft skill. Cepat beradaptasi itu salah satu kemampuan yang dibutuhkan di masa sekarang. Kenapa? Karena percepatan teknologi tadi. Adaptif itu adalah satu soft skill yang harus dipegang dari sekarang. Teman-teman biasanya nih pakai teknologi. Sekarang mereka pakai apa misalnya pakai Laravel gitu kan. Saya sebut merek ya. Laravel nih. Ternyata 3 tahun lagi ada teknologi baru yang bisa ngalahin Laravel. Kalau teman-teman tetap konsisten di zona nyaman hanya pakai teknologi zaman itu, bahkan mohon maaf ada dosen yang dia itu materinya nggak dia update, dia hanya berfokus pada teknologi zaman dulu. Ada yang masih pakai Windows 7 misalnya gitu kan, sedangkan mahasiswanya udah pakai Windows 11 gitu. Ya berarti tidak ada, berarti soft skillnya ada yang kurang gitu. Nah mau tak mau soft skill itu dikedepankan sekarang karena hard skill tadi itu secara langsung bisa digantikan sama AI. Kecuali yang sifatnya yang hanya manusia bisa, yang punya perasaan. Soft skill itu hubungannya itu ada hal yang baik antara pikiran dengan hati. Kalau hard skill mungkin dia lebih ke otak aja, hanya dia fokusnya ke otak gitu. Oh bisa saya paham buat ini dibuatnya. Tapi soft skill itu juga melibatkan perasaan. Contohnya, nggak mungkin kan saya cepat-cepat ngomong ke orang tua yang saya buatkan aplikasi, bu nggak gini caranya, gini gimana bu nih? Soft skill saya kena. Hati tadi itu juga berperan penting loh di soft skill. Oh, ini orang tua nih, saya harus pelan-pelan, step by step, saya harus jelaskan. Ibu paham nih mau buat apa, buat apa. Nah ini kalau ibu udah masukin ini datanya, ibu tekan tombol simpan, nah ini tersimpan. Nah, soft skillnya meningkat nih. Nggak ngerti lagi, ulangi lagi. Akhirnya ada suatu hal yang soft skill yang muncul lagi, kesabaran. Kesabaran itu sebenarnya termasuk soft skill loh. Sabar menghadapi. Makanya ada di bawah tekanan, sanggup bekerja di bawah tekanan. Kita nggak tahu tekanan yang apa. Bisa tekanan dari lingkungan, tekanan dari memang kebutuhan perusahaan. Nah, kalau teman-teman bisa menerima itu sebenarnya soft skill. Nah, gitu. Jadi 5 tahun ke depan nih, fokuslah ke soft skill tanpa meninggalkan hard skillnya. Dalam artian apa? Dia beriringan. Melangkah ke kanan, kayak kiri kan pasti ikut langkah. Nah, tapi kembali dia relatif. Mau mengedepankan soft skill boleh, mengedepankan hard skill boleh, tapi yang jelas langkah awal adalah hard skill.
soft skill adalah cara kita bertahan tadi. Gitu. Oke itu. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan setelah kita mendengarkan nih apa yang diceritakan oleh Bang Asa, itu dapat disimpulkan bahwasannya di era digital yang penuh perkembangan teknologi pada saat ini, hard skill dan juga soft skill itu tidak bisa kita pisahkan karena itu dua hal yang saling menyatu dan sangat berguna untuk kehidupan kita di masa depan. Ya Bang, ada pesan-pesan untuk teman-teman persiapan Oke. kerja? Ya, Meskipun jadi gini, masih ada waktu ya kan? Masih. Jadi gini, sebenarnya di dalam pekerjaan itu apapun bidang pekerjaannya, karena kita memang orang komputer ya. Hard skill itu kemampuan teknis yang kita dapatkan selama perkuliahan atau di pendidikan. Kita belajar ngoding, kita belajar tentang database, itu hard skill. Ijazah kita itu hasil dari kita belajar kan. Tapi bagaimana kita mengimplementasi ilmu tadi di dunia pekerjaan, cara kita bisa menggunakannya, nah itu soft skill. Artinya apa? Langkah awalnya hard skill, karena kita punya kemampuan secara nyata ya teknis. Tapi di dalam proses perjalanannya, soft skill yang menentukan. Hard skill itu bisa dipelajari dengan mudah. Punya modulnya, kita ikuti, kita paham, itu hard skill. Kalau soft skill itu berhubungan kebiasaan. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke suatu perusahaan kerja nanti setelah tamat kuliah, hard skill itu didapatkan di pendidikan kuliahnya. Itu pasti. Teman-teman orang IT pasti belajar tentang database, belajar tentang jaringan, belajar tentang aplikasi. Nah, itu pasti sifatnya. Nah, tapi cara teman-teman bisa meyakinkan orang, memberikan pemahaman ke orang, nah bisa bertahan, bisa mengikuti zaman, nah itu soft skill. Jadi pesan dari saya ya, termasuk nih adik-adik saya nih, silahkan jalani beriringan. Tidak harus memilih hard skill, tidak harus memilih soft skill, karena itu nggak bisa dipisahkan. Nah, ibarat yin yang kan hitam putih itu dia tetap nyatu ya. Maka terjadi suatu lingkaran kesempurnaan. Kalau dia dipisah, jadi nggak jadi lingkaran dong gitu kan. Artinya apa? Adik-adik saya di sini termasuk yang teman-teman yang dengar, bahwasanya soft skill itu menentukan perjalanan kita, tapi hard skill itu adalah modal awal. Itu aja. Sepertinya kita nggak terasa ya waktunya karena kita ngobrol santai. Emang beneran santai ya? Ya santai ya, relax aja. Berapa menit? Udah 47. 47 menit? Wah gak terasa ya, saya rasa baru 10 menit nih. Ya, kita tutup aja ya Bang ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Bang Sa sudah meluangkan waktunya Ya, sama-sama. untuk berbagi informasi dan juga insight yang dari kita. Ya, semua diusahakan. Oke, di Predatek. Ya, bener kata. Kok ada nama nggak ada Predatek isi ya? Ada predictable namanya. Predictable. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa untuk tunggu podcast Berikutnya. Oke, Dadah, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.